itu satu. Tapi karena seperti mereka isi di kakak dari karya tebing, jadi mereka sepakat membagi kebun itu menjadi dua agar tidak ada perselisihan di antara mereka. Namun sayangnya Bintang tandus tidak ada berbekas yang tumbuh di kebunnya. Sementing menjadi sangat iri dan jengkel. Ia mulai mencurigai bahwa Arya Tebing telah membuat kecurangan. Karena tak tahan, dia mendatangi Arya Tebing dan menemuinya. Arya Tebing tidak terima karena ia tidak merasa melakukan kecurangan apapun. Tapi Suntik tetap bersikeras. Kalau begitu, kita bersama. Siapa yang kalah harus memberikan kebenaran pada yang benar. Tantang Suntik. Arya Tebing menerima tantangan itu. Tapi sebenarnya ia cemas dan meragu. Bagaimana ini? Aku tidak mungkin bisa mengalahkan Suntik karena Suntik adalah orang sakti. Bagaimana ya? Aku tidak boleh kalah. Kalau aku kalah, pasti Suntik akan mengambil kebunku dan aku akan jadi miskin. Tapi aku yakin Suntik pasti memiliki kelemahan. Tapi aku tidak tahu itu. Aku harus cari tahu. Akhirnya Arya Tebing mendapatkan ide. Ia mendatangi kakaknya Siti dan menanyakan rahasia kelemahan Suntik. Awalnya Siti menolak, tapi karena Arya Tebing terus memohon dan merayu, akhirnya Siti pun menyerah. Baiklah, aku akan memberitahu rahasia kelemahan Suntik. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak melukainya. Rahasia kelemahan Suntik terdapat pada seikat di dalam negeri. Jika kamu dapat menyatakan di dalam negeri kepada kaki Suntik, maka seluruh kekuatannya akan menghilang, kata Siti. Arya Tebing pulang ke rumahnya dengan gembira. Aku tahu, sekarang aku tahu apa yang ingin ku tahu. Hari pertandingan pun akhirnya tiba. Suntik dan Arya Tebing berhadapan. Suntik mulai mengeluarkan jurusnya. Iya. Namun Arya Tebing sudah siap dengan senjatanya. Iya. Arya Tebing menyabetkan di dalam negeri kepada kaki Suntik. Seketika Suntik jatuh tertulung lemas. Sekarang kamu sudah kalah Suntik. Aku sudah tahu kelemahanmu. Tanya Arya Tebing dengan puas. Suntik merasa malu dan kecewa. Ia merasa dikhianati dan ia memutuskan untuk mengembara jauh meninggalkan desanya. Duhai pemilik jiwa, kertas putih dan tujuh dosa telah tertulis ribuan susah payahku yang kini hancur karena kerakusan sebuah kegagalan. Setiap manusia punya kesalahan, tapi hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Suntik terus mengembara sampai di bukit Segutang, dekat gunung Mahameru. Di sana ia beristirahat dan tak terasa ia pun tertidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua. Kakek tua itu adalah penunggu gunung Mahameru. Wahai anak muda, aku akan mewariskan kesaktianku padamu. Kamu harus bertapa di dalam rimpunan pohon-pohon bambu sampai sekujur tubuhmu tertutupi daun-daunnya, kata kakek itu. Kekuatan apa nanti yang ku dapat? Tanya Suntik dalam mimpinya. Setiap kata yang kamu ucapkan akan menjadi kenyataan. Kamu dapat mengutuk siapapun dan apapun, janji kakek itu. Suntik segera terbangun dari tidurnya dan mencari himpunan pohon bambu. Tidak ada salahnya aku mencoba. Lagi pula aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, pikir Suntik dalam hati. Dan ia memulai pertapaan. Bertahun-tahun berlalu, akhirnya sekujur tubuh Suntik tertutupi daun bambu. Ini saatnya aku muncul
Serunting memulai perjalanannya pulang. Di tengah perjalanannya pulang, dia bertemu dengan tanah yang besar. Dia tidak beristirahat di tempat itu, maka dia berucap, "Tumbuhkanlah pohon pera di bintang," kata Serunting. Tiba-tiba muncullah banyak bintang di tempat itu. Wush, wush. Orang di sekitar sana takjub. Mereka berterima kasih atas bantuan Serunting. Serunting merasakan kebahagiaan kecil di hatinya. Inilah pertama kali orang-orang berterima kasih dan bersenyum pada Serunting. Serunting beristirahat di tempat itu sebelum melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah. Serunting melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah. Dan dia bertemu dengan banyak orang. Dia bertemu dengan seorang kakek dan nenek yang sudah tua renta. "Kek, Nek, di mana anak kalian? Mengapa mereka tidak membantu?" tanya Serunting. "Kami orang tua anak, Mas," kata sang kakek. Serunting menjadi gembira. Dia mengambil dua uang milik sang nenek dan berkata, "Ubah ini menjadi anak laki-laki dan anak perempuan," ucap Serunting. Tiba-tiba muncullah anak laki-laki dan anak perempuan.